إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ucapkan puja-puji kita serta rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, berkat limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Pada malam yang mulia ini kita kembali bertemu dalam rangka majelis ilmu. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang kelima, Babul Muraqabah. Bab yang kelima adalah bab Al-Muraqabah. Al-Muraqabah artinya adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, Imam An-Nawawi beliau tidak menyebutkan satu hadis dalam setiap bab kecuali beliau mengawali dengan menyebutkan beberapa ayat terkait tentang pembahasan bab tersebut. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan 5 ayat terkait tentang muraqabah dari 5 surat yang berbeda. Yang pertama, Imam Nawawi mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang senantiasa melihatmu tatkala engkau berdiri dalam rangka melaksanakan solat. Dan solat yang diinginkan adalah solat malam. Wa taqallubuka fis sajidin. Dan Allah yang senantiasa mengawasimu, memperhatikanmu dari setiap gerak-gerik perubahan dari perbuatanmu fis sajidin, bersama orang-orang yang sujud. Padahal kita tahu jamaah sekalian, orang yang melaksanakan sholat malam itu sangat jarang orang mengetahuinya. Karena biasanya banyak orang sedang tidur di tengah malam tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Dalam hal ini Allah menceritakan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam surat Al-Hadid ayat 4 Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah senantiasa bersamamu dimanapun kalian berada. Agar kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita
menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, karena kita sadar Allah sedang mengawasi kita, bersama kita dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di kantor, di pasar, dalam keadaan kesendirian atau dalam keadaan bersama manusia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Adapun zat Allah Azza wa Jal tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya. Namun yang bersama kita adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena ilmunya melingkupi langit dan bumi. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 5, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang berada di langit dan yang berada di langit dan bumi yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah menceritakan dengan kalimat nafi, penafian, didatangkan dengan sesuatu yang nakirah. Nakirah itu sesuatu yang umum, jadi sifatnya umum. Segala sesuatu, baik di langit dan bumi, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada biji yang jatuh di dalam lautan, berada di dalam lautan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan biji tersebut, walau biji itu berada di dalam 5 kegelapan. Misal satu biji masuk ke dalam lautan, di dalam lautan tertimpa lumpur, lumpur gelap. Dasar lautan terang atau gelap? Gelap. Jatuh di tengah malam. Tengah malam gelap atau terang? Gelap. Saat biji itu jatuh, sedangkan awan sedang menggumpal, gelap atau terang? Gelap. Ditambah lagi hujan yang sangat lebat. Di 5 kegelapan dunia, ada satu biji yang sangat kecil masuk ke dalam lautan. Allah tahu kemana biji itu jatuh, kapan biji itu jatuh, di mana dia terombang-ambing, dan bagaimana posisi biji itu. Allah Maha tahu. Kalau ada satu biji yang jatuh di tengah lautan, dan itu berada di 5 kegelapan sekaligus, gelapnya hujan yang sangat lebat, gelapnya awan yang sangat menutup, gelapnya malam di tengah malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya lumpur yang menimpa biji tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga Allah mengatakan, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun yang berada di kegelapan bumi, dan tidak ada satu pun yang basah atau yang kering, kecuali semua Allah mengetahui, tercatat di dalam kitab mubin. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Allah senantiasa bersama hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala meski berada di atas ketinggian, di atas arsy-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Dekatnya Allah dengan hambanya bukan berarti Allah berada di bumi. Karena wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kita tahu kursi Allah melingkupi langit dan bumi. Kata Nabi SAW, kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan arsy Allah bagaikan cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Maka nggak ada makhluk yang lebih besar yang Allah ciptakan di langit dan bumi melebihi kebesaran arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cincin, itu kursi Allah Azza wa Jal dibandingkan arsy bagai cincin yang dibuang di tengah padang pasir yang sangat luas. Artinya kursi itu tampak kecil dibandingkan arsy Allah. Bagaimana dengan Allah, zat yang maha pencipta itu semua? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di bumi. Allah tidak berada di bumi, tapi Allah berada di ketinggian. Dia yang mengatakan, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun berada di atas ketinggian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada satu pun makhluk yang dapat bersembunyi dari Allah, baik di langit ataupun di bumi. Ini menghadirkan sikap muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Fajr ayat 14, Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, labil mirsad, benar-benar mengintai, benar-benar mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengawasi setiap makhluknya yang melakukan kezaliman. Jangan dikira apabila kezaliman yang dilakukan seorang hamba di muka bumi kemudian tidak mendapatkan balasan di dunia, dia bisa lepas dari tangan Allah di akhirat. Maka dia tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menceritakan tentang kaum 'Ad, Iram, Dhatil Imad. Iram yang memiliki imad, bangunan-bangunan yang megah, yang tinggi, gunung-gunung dijadikan rumah bagi mereka, istana bagi mereka. Allah menceritakan tentang kaum 'Ad tersebut di dalam surah Al-Fajr. Allati lam yakhluq mithluha fil bilad. Kaum 'Ad ini adalah kaum yang Allah tidak pernah menciptakan makhluk seperti mereka di muka bumi. Karena sangat besar dan sangat kuatnya makhluk tersebut, sehingga terjadi pembangkangan kaum tersebut terhadap nabi mereka. Kalau kita tahu Nabi Nuh, Allah Azza wa Jalla berikan mukjizat. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah di muka bumi 950 tahun, menyampaikan dakwah tauhid. Tidak ada jawaban kecuali
cacian, makian, mengatakan Nuh orang gila, mengatakan Nabi Nuh orang yang kesurupan, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang keji. Bahkan orang-orang itu mewasiatkan satu dan lainnya kepada anak keturunan mereka. Bahkan anak yang sedang digendong itu dibisikkan sama orang tuanya, jangan dengeri orang gila ini. Orang gila ini sedang menyampaikan kegilaannya. Subhanallah. Sampai puncaknya Allah Azza wa Jalla perintahkan Nuh untuk membuat perahu. Di mana? Di pinggir laut? Di mana, Pak? Hah? Di padang yang tandus. Gak ada air. Nabi Nuh buat perahu di mana? Kalau kita buat perahu di mana? Di pinggir pantai, di pinggir laut. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ratusan tahun membuat kapal itu. Bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Setiap orang itu lewat ngelihat nih, lihat. Memang Nuh itu sudah nampak gilanya. Masa bang buat kapal di tengah padang pasir, di tengah padang tandus? Nuh, mau berlayar kemana kamu? Gak ada air. Lihat, subhanallah. Secara akal masuk gak? Hah? Secara akal masuk akal. Sehingga mereka mengatakan Nabi Nuh yang sudah gila dan ini dan itu. Sampai akhirnya Nabi Nuh bersabar dalam menyampaikan dakwah tersebut. Nabi Nuh alaihissalam terus buat kapal sampai kapal tersebut sudah jadi. Nabi Nuh diperintahkan untuk mengajak setiap makhluk Allah berpasang-pasangan ke sana. Siapa yang naik? Istrinya, anaknya, pamannya, bibinya? Gak ada yang naik. Gak ada yang naik kecuali cuma 80 orang. Gak ada yang naik cuma kecuali 80 orang. Dan dikatakan itu termasuk hewan-hewan. Itu termasuk hewan-hewan. Nah, anak Nabi Nuh cuma 3 yang naik. Ham, Syam, sama Yafis. 3 orang anak Nabi Nuh naik. Istrinya gak naik. Anaknya yang satu lagi gak naik. Nabi Nuh alaihissalam ketika air sudah mulai naik, hujan mulai turun, mereka menganggap Nabi Nuh alaihissalam sudah gila. Tapi perahu tersebut terus naik di permukaan air, tidak tenggelam. Sampai gunung-gunung yang berada di masa itu tenggelam. Kita ini generasi Nuh, bukan lagi generasi Adam. Hah? Karena dunia ketika itu tenggelam jemaah. Gunung-gunung tenggelam. Anak Nabi Nuh ketika dipanggil, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai ananda, naik sama kita. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit yang paling tinggi, ke gunung paling tinggi, bisa menyelamatkan aku dari air. Berapa lama Nabi Nuh berlayar di permukaan air? 40 tahun cuma. Sebentar ya? Sebentar kan? 40 tahun berlayar. Sampai perahu tersebut istawa alal judi. Berhenti di bukit Judi. Di sana mulai berpencar. Ham, Yafis, kemudian anaknya Nabi Nuh, Syad. Sampai akhirnya ketika anak itu sudah berpencar, maka muncul dari keturunan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, dari kakek-kakek mereka, Iram, kaumnya yang disebut dengan Ad. Mereka umatnya Nabi Hud setelah peninggalan Nabi Nuh ratusan atau ribuan tahun lamanya. Akhirnya orang-orang ini merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia, merasa memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Sehingga Allah Azza wa Jalla menceritakan mereka tentang kekuatan yang mereka miliki.
Allah katakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu makhluk Allah yang enggak pernah Allah ciptakan seperti mereka di muka bumi. Wa Thamud alladzi jabu sakhra bil wad, dan kaum Nabi Samud dan kaum Thamud yang mereka menjadikan batu-batu yang besar menjadi tempat tinggal mereka. Ini orang-orang yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekuatan-kekuatan dahsyat yang melakukan kezaliman. Wa Fir'aun dzil autad, Fir'aun yang punya bangunan-bangunan yang menara-menara yang tinggi. Kata Allah, alladzi taghaw fil bilad. Mereka yang telah memberikan kerusakan di muka bumi, kerusakan di muka bumi. Fa aktsaru fiha al-fasad. Mereka melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Lihat, Allah enggak biarkan mereka begitu saja. Kata Allah, fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Allah timpakan atas mereka dengan azab yang sangat pedih. Walau mereka kuat, walau mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad. Itu Tuhanmu, wahai Muhammad, enggak akan melepas orang yang melakukan kezaliman. Akan terus diintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa dan kemaksiatan, kezaliman yang mereka lakukan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kaum yang kuat tersebut di muka bumi dengan kesombongan mereka. Sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Berani dia berkata di muka bumi, siapa manusia, siapa makhluk, siapa yang paling kuat dibandingkan kami, kata mereka. Maka Allah jawab tentang ucapan mereka dalam surah Fussilat ayat 15. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum. Tidakkah kalian memperhatikan, bukankah Allah yang menciptakan mereka, yang mengatakan kami ini yang paling kuat. Huwa asyaddu minhum quwwah. Dia Allah yang lebih kuat daripada kalian. Oke jamaah sekalian, kita ini kalau melakukan kezaliman walau sama anak sendiri, apa yang terjadi? Kezaliman itu akan nanti datang kegelapan pada hari kiamat. Ada seorang sahabat yang ketika sahabat tersebut memiliki hamba sahaya, hamba sahayanya tiba-tiba dipukul. Kemudian hamba sahayanya keluar dari rumah karena merasa sakit, sampai terdampar keluar dari rumahnya. Pada saat itu Nabi SAW melihat perbuatan tersebut, maka Nabi ingatkan sahabat tersebut, wahai fulan, Allah lebih mampu melakukan yang demikian kepadamu. Ya, jadi bukan berarti kita orang tua bebas cubit anak, bebas pukul anak, enggak. Allah lebih mampu untuk membalas kezaliman kita dibandingkan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Itu makna dari firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan dengan firman-Nya yang ingin menjelaskan tentang muraqabah. Merasa selalu dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah zat yang maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Kalau yang di dalam hati saja tahu, bagaimana pula yang di luar daripada anggota tubuh manusia.
pandangan mata, pengkhianatan dari langkah kaki, tangan dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas perbuatan hamba-hambanya. Dengan itu kita menghadirkan muraqabah, rasa senantiasa diawasi oleh Allah, membuat kita sampai kepada derajat yang tinggi. Karena Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama, tingkat dasar Islam. Tingkat kedua, iman. Tingkat ketiga, ihsan. Tingkat ihsan inilah tingkat muraqabah. Tingkat ihsan ini tingkat muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu Islam memiliki 5 rukun, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Iman memiliki 6 rukun, kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab-kitab, kepada hari akhir, qada dan qadar. Muraqabah atau ihsan memiliki 2 rukun. Rukun pertama, engkau merasa Allah senantiasa, engkau merasa engkau dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Engkau merasa engkau dapat melihat Allah. Jika engkau tidak mampu di level pertama, maka rukun yang kedua, engkau merasa bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Kalau ada orang dalam kehidupannya dipasang chip pengintai yang senantiasa mengetahui gerak-gerik dalam kehidupannya, niscaya dia tidak akan berani melanggar pelanggaran yang ditetapkan dalam aturan kehidupan untuknya. Misal di sebuah perusahaan, ya kan, perusahaan tersebut memberikan chip pada tubuh manusia. Dengan itu dia bisa dikontrol, diketahui kemana dia, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, semua terkontrol. Niscaya dia tidak akan melakukan kejahatan dan tidak akan melanggar pelanggaran-pelanggaran yang diberikan aturan oleh perusahaan tersebut. Tapi nggak ada perusahaan yang ada chip yang ditempel di tubuhnya, ada? Terkontrol semua kegiatannya, ada? Nggak ada. Allah Azza wa Jal Maha mampu untuk melakukan itu, jemaah. Allah Raqib. Allah Raqib, senantiasa mengawasi kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Azza wa Jalla atas kalian raqib, senantiasa mengawasi kita. Allah mengawasi kita dimanapun, kapanpun. Allah senantiasa mengawasi kita dalam keadaan kita sadar atau tidak sadar. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayat-ayat tersebut, maka niscaya dia akan menjalankan perintah dan dia akan meninggalkan larangan. Dan ini suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah pada setiap gerak-geriknya. Tidak dia melakukan, mengucapkan, memikirkan sesuatu kecuali dia yakin Allah mengetahuinya, Allah mengawasinya, sehingga ada rasa takut, ada rasa khawatir
untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan dosa dan kemaksiatan, sehingga dia menjauhi dosa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dalam pelanggaran-pelanggaran yang menjadi aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia lupa? Kapan dia lalai dari merasa diawasi oleh Allah, pasti dia buat dosa. Kapan dia lupa? Kapan dia lalai dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia buat dosa. Maka para ulama dahulu itu sebelum dia berbuat, sebelum dia berucap, dia berpikir. Itu para ulama dahulu. Mereka bukan orang yang ghaflah, bukan orang yang lalai, tapi mereka adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berada di pintu ghaflah, pintu kelalaian, berarti dia sedang menempuh jalan syaitan. Akan dia tinggalkan perintah dan akan dia langgar larangan. Dan ini tidak sepantasnya bagi orang muslim melakukan demikian. Olehnya Allah menceritakan tentang orang-orang yang lalai. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang diri mereka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh kami telah siapkan calon penghuni-penghuni neraka, kebanyakannya dari siapa? Jin dan manusia. Karena makhluk yang mukallaf, dua ini cuma. Hewan-hewan itu nggak mukallaf, nggak punya tanggung jawab syariat mereka. Kalau kita, jin dan manusia, ini kenapa menjadi penghuni surga? Kenapa menjadi penghuni neraka? Karena mereka makhluk Allah yang mukallaf, yang memiliki tanggung jawab syariat. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami siapkan kuota penghuni neraka, kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk berpikir dengan baik. Kelalaian yang ada pada hatinya. Kelalaian, tidak berpikir dan mengingat bahwasanya Allah Raqib. Allah senantiasa mengawasinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pandangan, punya penglihatan. Tapi dengan pandangan tersebut, dia tidak memandang kepada yang hak. Malah dia gunakan untuk kebatilan, untuk dosa dan maksiat. Kenapa dia melakukan tersebut? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kan kita sudah cerita cuma sedikit kisah tentang orang-orang yang di Suriah, yang disiksa sama tentara Bashar Assad. Apa yang terjadi? Itu kalau tentara Bashar Assad itu berjalan, mereka nggak boleh mengangkat kepala cuma. Kalau Bashar Assad lewat bersama tentara, mereka nggak boleh mengangkat kepala, mereka harus tunduk. Kenapa mereka nggak berani mengangkat kepala? Karena mereka tahu kalau diangkat kepala maka ditembak mati di tempat, kan gitu ya. Sekarang kenapa mereka nggak berani mengangkat kepala? Karena mereka tahu ada yang mengawasi. Coba kita melakukan, kalau kita ini, subhanallah, kalau kita ya dijanjikan oleh Allah melakukan dosa, kalau melakukan dosa, Allah langsung cabut matanya, pandangannya, gimana? Berani? Gak berani, gak berani. Demikian, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu orang-orang, kenapa dia jatuh dalam dosa lewat pintu pandangan, itu nanti ada pembahasan pintu-pintu langkah dosa, dari pikiran, kemudian pandangan, kemudian pendengaran, kemudian langkah sampai jatuh dalam dosa. Kemudian jemaah, kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mendengar yang baik,
tidak digunakan, tapi mendengar yang buruk dipakai. Sehingga Allah permisalkan mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Di akhir ayat Allah katakan apa? Hah? Lahum, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Selanjutnya apa? Akhir ayatnya. Kata Allah, ulaika humul ghafilun. Yang demikian terjadi sebab apa? Sebab kelalaian mereka. Lalai apa? Lalai dari merasa diawasi oleh Allah. Kalau mereka ingat bahwasanya mereka senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka tak lakukan dosa dan maksiat tersebut. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, mereka orang-orang yang lalai. Apakah mereka lalai karena merasa diawasi oleh Allah, melalai dari merasa diawasi oleh Allah, melalai dari bahwasanya mereka dicipta oleh Allah untuk melakukan ketaatan, lalai merasa bahwasanya Allah, lalai dari merasa Allah punya neraka, lalai dari merasa Allah Subhanahu wa taala punya surga, sehingga mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Demikian jemaah sekalian. Itu adalah jebakan dan perangkap siapa? Iblis. Jebakan dan perangkap iblis. Tagharul ghaflah. Benteng pertahanan kelalaian. Ini sudah kita bahas di mana? Di kitab Ad-Da wad Dawa. Ya, sehingga dia disesatkan oleh hawa nafsunya. Dia disesatkan oleh hawa nafsunya yang buruk, sehingga dia jatuh di dalam kebinasaan, jatuh di dalam kenistaan, jatuh di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tahu Allah Maha tahu, padahal dia tahu Allah Maha melihat, padahal dia tahu Allah Maha mendengar, padahal dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui akan segala sesuatu di langit dan di bumi. Tapi dia masih berani melakukan dosa dan maksiat tersebut akibat kelalaian. Merasa lalai dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala baru memaparkan hadis yang beliau bawakan tentang al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat terkait tentang muraqabah itu, ini hanya sebagian yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi. Karena sebenarnya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang keberadaan hambanya dan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sekarang Imam Nawawi akan menyampaikan hadis yang pertama. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan hadis yang pertama. Silakan. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah taala memaparkan hadis yang pertama dari bab al-muraqabah. Hadis ini hadis yang sangat terkenal. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Walaupun bukan Jibril yang meriwayatkan hadis ini, tapi yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW yang merubah wujud dan sosok dirinya menjadi wujud sosok seorang pria, seorang lelaki yang sangat bersih, yang sangat tampan, yang sangat indah, rambutnya sangat bersih, sangat kilat, rapi, dan lain sebagainya. Diceritakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi SAW di sisi Nabi SAW suatu hari,
tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak pada dirinya bekas perjalanan safar, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Sampai dia pun duduk dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lantas dia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW pun menjawab, Islam dengan engkau mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa bulan Ramadan, engkau melakukan haji di Baitillahil Haram apabila engkau mampu melakukannya. Dengan jawaban tersebut dia berkata, benar engkau wahai Muhammad. Sehingga para sahabat yang duduk bersama Nabi kala itu membuat takjub atas orang tersebut. Bagaimana bisa dia bertanya, namun dia membenarkan jawaban Nabi SAW dari pertanyaan yang dia lontarkan. Lantas dia kembali bertanya dan berkata, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruknya. Dia kembali mengulangi ucapannya, engkau benar. Lantas dia pun kembali mengatakan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW pun menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tak mampu, maka ketahuilah bahwasanya Ia senantiasa melihatmu. Lantas dia pun kembali bertanya dan berkata, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi SAW pun mengatakan, tidak, yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui dibandingkan orang yang bertanya. Maka dia pun mengatakan, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda daripada hari kiamat tersebut. Lantas Nabi mengatakan, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang miskin yang tidak mengenakan sendal, tidak berpakaian, yang datang dari kampung. Mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Setelah pertanyaan tersebut dijawab semua oleh Nabi SAW, maka pun dia berpaling dari Nabi SAW, membuat Umar ibn Khattab radhiyallahu an merenung dan bertanya-tanya. Setelah beberapa saat Nabi SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lantas Nabi SAW pun menjawab, sesungguhnya ia adalah Jibril, datang mendatangi kalian dalam rangka mengajarkan perkara agama kalian. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini hadis sahih jemaah sekalian, bahwasanya titik bahasan kita ungkapan Nabi SAW ketika menjawab tentang ihsan. Tentang apa? Ihsan. Islam 5, iman 6, ihsan 2. Kata Nabi, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tara, seakan engkau melihat
zat Allah. Karena Nabi SAW yakin berat bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan zat Allah kita lihat dan tidak akan mampu untuk menyampai tingkat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa illam takun tara, kalau kamu enggak bisa melihat wujud Allah, zat Allah dalam ibadahmu, fa innallaha yarak. Maka turun level. Kedua, rukun yang kedua, ka'annaka tara, seakan engkau melihat, ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Sesungguhnya dia Allah melihatmu. Kalau kita enggak mampu melihat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam enggak mampu melihat Allah di muka bumi ini, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, beriku kesempatan untuk melihat zatmu, wujudmu di muka bumi ini. Kata Allah, qala lan tarani, Musa, kamu enggak akan bisa melihatku, enggak akan bisa melihatku, walakin anzur ilal jabal, tapi lihat kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kita tahu gunung itu makhluk Allah yang kecil atau yang besar, yang kuat atau yang lemah? Kuat. Bukti kuatnya, antum nggak pernah dengar kan gunung diangkat angin tornado? Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Rumah banyak, gedung banyak hancur diangkat angin tornado, terhempas ombak hancur. Tapi gunung nggak ada jemaah berita gunung terhempas ombak pecah, nggak ada. Gunung terhempas angin tornado nggak ada, terangkat. Allah yang jadikan gunung sebagai pasak untuk bumi ini, biar nggak goyang nih bumi jemaah. Kalau nggak ada gunung kita jalan sempoyongan kita kayak orang mabuk. Kata Allah, wal jibala autada. Kami jadikan gunung itu sebagai paku untuk bumi ini jemaah. Kalau kita bikin bangunan butuh paku biar nggak goyang, maka dunia ini, bumi ini biar gak goyang, Allah letakkan paku yang masuk ke dalam perut bumi yang disebut dengan apa? Gunung. Gunung. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in istaqarra, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka saufa tarani, kamu pasti bisa melihatku. Tapi kata Allah, falamma tajalla, ketika Allah Azza wa Jalla baru ingin menampakkan wujudnya, ja'alahu dakka, gunung itu pecah, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun akhirnya apa? Pingsan. Subhanallah. Kita berat untuk sampai level yang pertama itu. Ya kalau bukan level kalangan Nabi dan Rasul berat. Kan gitu ya? Tapi kita bisa masuk level kedua. Apa itu? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Ini level muraqabah. Level tertinggi dalam agama kita. Yang pertama ya, Islam. Yang Islam belum tentu iman. Orang-orang Badui ketika mereka mengikrarkan tentang keimanan, kata Allah apa? Kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman, kalian baru cuma mengenal Islam, belum sampai keimanan pada diri kalian. Ya, Allah yang menjelaskan bahwasanya iman dan Islam tidak sama. Level kedua, keimanan. Yang beriman pasti Islam. Level kedua, keimanan. Yang beriman pasti Islam. Dan level tertinggi adalah ihsan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, kedudukan ihsan, ya, muraqabah di dalam agama kita. Hadis ini tentu banyak pelajaran dalam hadis ini ya. Bahkan sebagai ulama membuat buku khusus mensyarah hadis ini. Mensyarah hadis ini. Dan saya ingin sampaikan bahwasanya bagaimana adab malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk belajar dan mengajarkan agama. Coba antum perhatikan. Kata Umar, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi SAW. Ini berarti ya, ciri Nabi SAW, beliau tidak canggung dan tidak malu untuk duduk bersama siapa saja, orang besar ataupun orang kecil. Ketawaduan Nabi SAW. Tatkala kami sedang duduk bersama Nabi SAW suatu hari,
tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dengan baju yang sangat putih. Kalau baju sangat putih bersih atau enggak itu? Hah? Bersih jemaah. Dengan rambut sangat hitam. Ya, bersih enggak itu? Bersih jemaah. Kemudian tidak tampak padanya bekas perjalanan safar. Karena perjalanan safar di padang pasir, meski akan tampak muka kusut, rambut kusut, debu yang menempel dan lain sebagainya di masa itu. Kan gitu ya? Sampai di masa sekarang akan tampak itu kekusutan muka, walaupun dia safar pakai jet pribadi, kusut. Ya, nampak. Keletihan itu nampak. Kusut wajah nampak. Rambut yang sedikit acak-acakan nampak. Tapi orang ini tidak tampak padanya. Tidak seorang di antara kami mengenalnya sampai dia duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyandarkan dua lutut dengan lututnya, meletakkan dua tangan di atas pahanya. Coba jemaah sekalian, demikian cara belajarnya malaikat Jibril. Jauh-jauh atau dekat-dekat? Hah? Jauh-jauh atau dekat-dekat Pak Yang? Dekat. Jadi gimana? Mulai besok kita dekat-dekat ya? Ya? Kita dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Jauh, dekat-dekat. Begitu malaikat Jibril ketika beliau mau mengajar dan belajar dari Nabi SAW. Tahu dari mana Ustaz? Tahu dari hadis. Ini diucapkan terakhirnya. Ketika dia sudah pergi, Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu tahu siapa dia itu? Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang tahu. Artinya Umar nggak tahu siapa dia, karena memang dia nggak kenal sama Umar dan Umar tak kenal sama dia, kan gitu ya. Umar tak kenal sama orang tersebut. Maka apa yang diucap oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Itu berarti Jibril di sini belajar dan mengajarkan agama Islam dengan pakaian penampilan terbaik. Pakaian penampilan terbaik. Ini jemaah. Jadi besok kalau kita mau ngaji, pakai baju yang terbaik. Di luar, kalau ngopi yang biasa-biasa aja. Kalau ngaji baru yang terbaik. Allah alam. Sesuatu ini kita sampaikan. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.